guys, balik lagi di video Learning Journal episode kedua. Jadi kemarin itu pas hari Selasa, pertemuan kedua mata kuliah penulisan berita dan artikel. Nah, di pertemuan kedua ini kita tuh udah masuk materi gitu. Nah, yang pertama biasa sih Pak Adi masuk, terus udah gitu tanya jawab. Terus Ivan maju ke depan kelas. Ivan tuh sama bapaknya itu disuruh nulis unsur berita yang 5W1H. Nah, terus si unsur-unsur beritanya ini tuh diisi. Misalnya kayak who itu kan siapa. Nah, disuruh bikin berita sesuai situasi yang ada di dalam kelas itu, kegiatan yang ada di dalam kelas itu, tapi pakai unsur 5W1H-nya. Nah, terus di perkuliahan kemarin tuh kita disuruh bikin apa sih, berita gitu, berita spontan. Kayak gini nih hasilnya. Ya, pokoknya ditulis di kertas binder biasa kayak gini. Terus udah gitu suruh yang mau bacain beritanya tuh disuruh maju sama bapaknya ke depan. Pokoknya di dalam beritanya itu harus ada unsur 5W1H-nya, karena unsur 5W1H itu yang membedakan berita dengan informasi-informasi lainnya. Nah, Pak Adi juga selain nyuruh kita bikin berita di kertas binder, nulis sendiri sesuai keadaan yang di dalam kelas kemarin, Pak Adi juga ngejelasin apa itu definisi berita dan artikel. Yang pertama, berita adalah suatu pelaporan peristiwa yang dipublikasikan ke media massa dan mengandung unsur 5W1H. Selanjutnya ada artikel. Artikel adalah sebuah tulisan yang dibahas secara menyeluruh ataupun informasi yang dianalisis secara mendalam, yang bisa bentuknya berupa opini dan bisa terdapat unsur 5W1H ataupun tidak. Setelah dari definisi berita dan artikel, Pak Adi juga menjelaskan tentang jenis-jenis berita. Yang pertama ada straight news. Straight news ini artinya berita yang ketika kejadian hari itu juga diliput dan hari itu juga dipublikasikan. Nah, straight news ini beritanya khusus dan dibawakan secara formal. Contohnya tuh kalau di acara-acara TV, straight news itu kayak CNN Indonesia, iNews. Kedua ada juga soft news. Soft news ini artinya berita ringan yang penyampaiannya itu santai. Biasanya itu kayak berita gosip ataupun berita tentang musik. Ya kayak breakout yang ada di net, terus silet atau gospot dan kayak gitulah. Pokoknya berita-berita santai dan ringan yang biasanya tuh dinikmatinya nggak serius-serius dan pembawaannya juga nggak formal. Terus ada dua lagi jenis-jenis berita, yaitu in-depth news sama feature news. Kalau feature news ini berita yang based on experience. Contohnya kayak My Trip My Adventure, Si Bolang. Nah, kalau in-depth news itu berita yang mencakup informasinya lebih mendalam. Contohnya berita investigasi, acara Mata Najwa, dan Kick Andy. Nextnya kita ada pembahasan nilai-nilai berita. Nilai-nilai berita itu ada 9. Yang pertama ada magnitude. Magnitude itu artinya berita yang tidak disangka-sangka. Yang kedua ada proximity atau berita yang tersebar dengan cepat. Aktual, berita terkini. Impact, dampak dari berita. Human interest, berita yang menarik perhatian. Surprising, berita yang mengejutkan. Seks, berita yang mengarah kepada seks seperti prostitusi atau pencabulan. Kedua terakhir ada unusualness atau berita yang tidak biasa. Dan yang terakhir ada konflik. Nah, lalu ada syarat-syarat berita. Syarat berita itu yang pertama ada aktual, faktual, menarik, independen, dan seimbang. Kenapa sih syarat dari berita itu harus faktual? Karena faktual itu kan based on fakta ya. Fakta adalah suatu pengamatan yang objektif, yang real dan dapat diverifikasi ke semua orang. Jadi semua orang tuh tahu kalau faktanya itu emang seperti itu, kejadiannya seperti itu. Jadi emang kalau berita itu harus yang fakta ya, nggak boleh hoax, karena kan berita itu nanti yang akan dipublikasi ke media massa dan dibaca, dilihat, didengar, dan dikonsumsi lah pokoknya sama masyarakat. Nah, media massa sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada media cetak, media cyber, dan media elektronik. Pembahasan terakhir kita membahas tentang struktur berita. Struktur berita itu bentuknya segitiga terbalik ya. Nah, yang pertama itu ada judul, yang kedua ada lead, yang ketiga ada isi berita, yang terakhirnya baru ekor. Nah, segitu dulu episode kedua dari video Learning Journal di minggu ini. Dah, sampai ketemu di video Learning Journal berikutnya.